Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Mantap TV. Video kali ini saya masih lagi reaction berkaitan dengan bajau, yaitu bangsa bajau, yaitu saya akan reaction melibatkan bajau laut. Seperti kita sudah maklum, etnik bajau laut ini mempunyai kelebihan yang tiada pada orang lain, yaitu mereka hidup di kawasan laut biarpun bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Untuk tidak membuang masa, kita akan reaction berkaitan dengan bajau laut. Sebelum itu kita intro dulu. Terima kasih lagi karena masih sudi bersama saya di Mantap TV. Sebelum saya reaction video yang berkaitan dengan bajau laut nih, terlebih dahulu kita beri kredit kepada pemunya channel, yaitu sekejap kita cari dulu bajau laut. Oke, yaitu Erik Abrahamson. Untuk makluman, Erik Abrahamson nih, dia sudah biasa dengan orang-orang bajau, dan saya tidak pasti dia berasal daripada mana, tapi orang putih ini dia sudah pandai bertutur dalam bahasa bajau. Jadi untuk siapa yang belum mengikuti YouTube Erik Abrahamson, bolehlah subscribe ya. Jadi untuk tidak membuang masa, kita terus reaction video berkaitan dengan bajau laut. Okay. Bajau laut, sorry apa tadi? Oke, bajau laut underwater hunter Gedris. Wow, dorang pernapasan memang luar negara pun sudah tahu mereka ada kepakaran di laut. Kalau mengikut video yang sekarang nih, kalau saya lah buat aktiviti matikan ikan gurita nih dalam air tidak sampai 1 menit, memang saya akan naik di atas. Dan itu adalah kelebihan yang ada pada kaum etnik berbangsa bajau laut ini. Sekali saja dia kena, terus dapat. Ini masih budak kecil, masih di bawah umur lagi, sudah boleh berenang. Bajau laut kids learn how to dive at an early age. Yang kalau orang bajau laut nih, dorang sudah terbiasa untuk menyelam di laut. Asalnya memang dari mula kecil, mula dilahirkan memang orang sudah dibiasakan untuk berenang. Jadi kita tidak heranlah dorang punya pernapasan tuh melebihi daripada manusia yang biasa. Termasuk wanita pun ikut sekali membuat aktiviti penyelaman. Ibarat aktiviti begini seperti dorang punya permainan. Oke,
yang ini apa nih, kalau orang sempurna panggil kima. Jadi kalau kita tengok video ini kan, rupanya tidak pastilah sekarang ini kan, rupanya kalau yang mengambil yang bagian-bagian yang sipu-sipu apa semua termasuk ini kima nih, perempuan pula, bukannya laki-laki. Dan ada juga yang nampak modern sikit lah di kawasan saya sempurna. Untuk yang berjual bagian kerang-kerangan nih, perempuan bukan lelaki. Jadi mungkin yang sumber yang ekonomi yang mereka untuk yang benda-benda seperti kima, yang karang-karang ini, perempuan yang banyak mendominasi pengambilan karang-karangan daripada lelaki. Yang lelaki pula seperti biasalah, ikan-ikan apa semua itu. Senang-senang saya dia cari ikan kan, boleh main pilih-pilih lagi. Mereka ni memang dari kecil sudah terbiasa. Ikan tadi itu apa tuh? Saya siapa? Oke. Ini saya tidak tahu apa nama dia punya nama Melayu. Kalau orang Bajau panggil ikan kapuk. Ikan kapuk ni untuk makluman, dalam dia punya badan tidak bisa, cuma bagian atas dia punya duri itu. Dan ikan ini nampak buruk, dia punya muka pun nampak buruk, kotor. Cara untuk kasih bersih pun kita kena rendamkan ke dalam air dulu, baru boleh bersihkan. Dia beracun, tapi bagian atas kena buang dulu, baru boleh makan. Steady ya, dorang steady dalam laut. Oke. Budak kecil pun dari, kalau kita orang biasa kan, kalau nampak begini memang kita risau. Tapi dia orang seperti laut tu rumah ada orang, jadi permainan orang, permainan inilah bangsa Bajau laut ni. Oke, saya ceritakan sedikit pasal kira adat juga sama orang Bajau laut. Untuk makluman di luar sana, Bajau laut ni kalau sudah melahirkan anak tu kan, anak melahirkan baby tu, dorang akan rendam ke dalam air. Dan dia punya, tidak tahu kalau dalam bahasa Melayu, dia punya tamuni yang dibawa oleh anak tu, dorang akan tanam juga dalam laut. Jadi dorang punya pemahaman, kepercayaan mereka Bajau laut. Mereka beranggapan akan laut ni mempunyai kekuasaan yang memberi rezeki kepada bangsa ini. Dan untuk makluman juga, sekarang ni saya pun tidak pasti juga. Bajau laut ni ramai yang bukan beragama Islam, dorang percaya kepada kekuasaan alam. Jadi dorang tidak percaya pada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi yang ini perlu ada kesadaran. Aku tengok bangsa Bajau laut ni untuk menerima sesuatu agama tu, jika masuk dalam secara pemikiran, secara logik kepada pemikiran bangsa Bajau laut ni, mereka boleh terima agama Islam tu. Terutamanya di kawasan saya sendiri sempurna kan, ramai sudah yang peluk Islam. penyu.
di gurita yang tadi itu kan. Senang-senang aja bos. Balik ke kampung. Satu lagi bajau laut nih, kalau kamu perasan kan, siapa yang pernah nampak lah, kalau kamu perasan, dorang nih terbalik dengan kita pula. Kalau yang kita tinggal di daratan nih, kalau ke laut kita mabuk laut, dorang kalau ke daratan, dorang akan mabuk darat. Itu dia punya perbezaan sama kita lah. Jadi dorang tidak boleh terlalu lama tinggal di daratan. Bajau laut yang betul-betul masih tidak ikut arus tidak ikut kemodernan di darat lah. Jadi itu yang berlaku sama dorang. Itu sebab kalau dorang di daratan tuh, kalau kamu perasan, dorang kalau berjalan di jalan kaki kan, dorang tidak pakai kasut, dorang akan macam terayun-ayun nih, macam begini-begini. Jadi itulah beda sama kita. Dorang bajau laut, dorang mabuk di darat, kita mabuk di laut. Dia punya rumah pun di laut juga. Kesian bahkan. Dia punya tiang-tiang pun pakai tiang bulus ya. Tapi itu pun dorang sudah bersyukur tuh. Sudah bersyukur dan dianggap itu yang terbaik dalam kehidupan ini bajau laut nih. Tengok anak-anak pun dia punya bapak tidak risau. Mau mandi di laut, bermain di laut apa nih? Bajau laut, kiss dive, oke. Dorang bermain, lempar duit. Cari duit. Maksudnya cari duit bani kan? Sorry ya. English kurang fasih, tapi yang saya paham dorang cari duit lah. Mencari duit dalam air. Itulah dia punya mainan nih. Bukannya seperti kita anak-anak sekarang bermain telepon. Jadi kehidupan dorang nampak bahagia juga lah kan. Kamu tengok dia punya kaki tuh. Apa dia punya tujuan tuh? Kalau saya melihat video ini kan, dia punya tujuan supaya ini perempuan bajau laut nih, dia tidak terapung ke atas. Jadi mungkin dia ambil ambil kima, biasa kima dong ambil. Oke, kima. Jadi dia punya kaki itu sebagai cok untuk menahan daripada terapung ke atas. Dorang nih kebanyakan 10 menit. Bangsa dorang kebanyakan 10 menit ke atas. Dorang boleh bertahan di lautan berbanding dengan kita. Dorang punya kepakaran lah. Slow down. Senang-senang saja dorang carikan. Oke. Tengok saya jelaskan sini sedikit ya. Kalau kita tengok dia ini yang orang tua nih kan. Kalau yang mempunyai kepakaran ataupun ilmu scuba diving apa semua nih, untuk turun ke dasar laut kena ada step. Maksudnya dia tidak boleh yang buat macam ini terus terjun lurus. Kalau yang diving apa semua dia ada step lah, dia kena begini, bukannya terus begini. Sebab tujuan kalau diving tujuannya adalah untuk, kalau tidak silap lah, tujuannya untuk menjaga kita punya body, terutamanya bagian telinga, supaya kalau kau mendadak turun ke bawah boleh jadi gegandang telinga boleh pecah. Itu saya punya, kalau tidak silap lah, saya begitulah. Tapi dengan dorang nih tidak ada masalah.
sebab memang sudah terbiasa. Steady ya orang tua nih. Cara dia turun pun slow. Steady saya boleh track ikan. Ini bahaya nih. Tajam nih dia punya depan ikan apa namanya nih, aku lupa. Rupanya begitu ya. Supaya dia tidak agresif tuh, dong kasih patah dia punya leher pula. Senang-senang bos. Kalau darurat pun apa nih? Jawa? Angambai. Saya tidak paham apa maksud mengambai ini. Angambai. Sorry ya. Apa maksud mengambai itu? Maksudnya di sini ini apa nih? Oh, dorang menangkap ikan menggunakan apa nih? Menggunakan jaring. Bubu bani kan? Rambai. Kalau tidak silap dalam Melayu, rambai bani. Tempat menangkap ikan tuh. Dia cakap nih teknik daripada Indonesia. Mungkin dari bajau laut Indonesia dorang buat begini bani. Hebat. Dan untuk makluman juga dorang nih, walaupun mungkin tiada menyatakan kepakaran dorang nih, hampir seluruh dunia kalau berjumpa dengan dorang, terutamanya yang ekstrem punya diving nih, dorang selut dengan dorang punya kemahiran. Ya, untuk apa nih? Tadi apa tuh? Jawa? Untuk apa tuh? Untuk tangkap ikan juga kah? Ataupun yang macam di Cina tuh, dorang pakai itik untuk tangkap ikan. Jawa? Mana sudah tadi tuh? Oh, belum lagi. Ini. Dorang guna untuk apa nih? Bahagia bos, dorang punya kehidupan nih. Tidak dipikir apa-apa, cuma pikir cari makan, siang malam tidur itu sih ya. Apa nih? Burung ditangkap untuk dapatkan dia punya telur, dibawa ke kampung. Kira begitulah kan dia punya ayat English nih. Ingatkan dorong pakai untuk yang macam di Cina tuh, untuk tangkap ikan. Shock buat dorong nih. Tidak dipikir dunia luar. Kalau kita tengok yang budak-budak begini, kalau kita sendirilah melihat anak-anak kita berenang di luar tuh, memang kita risau, tapi dorang tidak apa-apa. Dan satu lagi, berbanding yang dive ataupun scuba yang pernah melihat bangsa dorang, dan saya sendiri pun pernah melihat juga. Kalau orang-orang scuba nih ataupun diving nih kan, selepas dia sudah menyelam tuh dalam satu hari tuh, seingat saya lah, dorang kan sejam tuh kena rehatkan badan tuh supaya rilis balik oksigen yang banyak yang disedot tuh kan dalam air apa semua tuh. Jadi dorang dalam sejam tuh tidak boleh berenang. Tapi dengan bajau laut nih, dia tidak kira masa. Bila masa on time dorang boleh berenang dengan pernapasan melebihi daripada 10 menit di dalam air. Tidak masalah, dorang tidak ikut jam.
Oke. Oke, itu saja. Oke, itu saja yang berkaitan dengan bajau laut nih. Saya sedikit ada uraian di sini. Bajau laut nih untuk makluman di luar sana. Saya pernah ada ceritakan dalam video saya yang pertama juga berkaitan dengan bajau. Dorang nih tidak mempunyai kewarganegaraan dan mereka bebas, terutamanya di tiga buah negara, yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dan masalahnya bukannya terutama dari kerajaan Malaysia kan, bukannya masalah daripada kerajaan, tapi masalah daripada nih bangsa bajau laut nih, dimana dorang beranggapan duduk di daratan nih tidak memberi kehidupan yang selesa kepada mereka, dan mereka sendiri mengambil keputusan untuk tinggal di lautan, dan sudah pasti ini menyukarkan pihak berkuasa untuk memberi dokumen yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu saja berkaitan dengan video bajau laut ini, dimana kita mengharapkanlah suatu hari nanti ketiga negara ini, yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia, mencari alternatif untuk bangsa-bangsa ini, mana yang tinggal di kawasan dorang diambil sebagai warga negara dan mempunyai dokumen yang betul-betul tetap tinggal di dalam sebuah negara. Jadi tujuannya adalah untuk mudah untuk memberi ilmu ataupun anak-anak bajau laut ini ke sekolah. Dan selain itu, kalau diberi kelonggaran untuk mereka memberi dokumen nih, dan salah satu kelebihan adalah untuk generasi seterusnya apabila mereka beranak dan bawa ke hospital dan akan mempunyai dokumen. Jadi untuk yang pertama nih, pihak kerajaan ketiga negara perlu ambil peranan lah. Tidak susah cara ambil peranan dalam bajau laut nih. Kalau mau tahu orang luar sama bajau laut, dari segi bahasa, bentuk rupa pun kita sudah tahu, dan cara berjalan pun kita sudah tahu. Jadi kenapa perlu kita jadikan mana yang bajau laut yang sudah berada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di Filipina perlu jadikan sebagai warga negara? Kita takut suatu hari nanti orang-orang yang ambil kesempatan dengan bangsa ini dijadikan sebagai lanun. Jadi itu akan memburukkan lagi keadaan. Jadi sebaiknya perlu diselesaikan antara ketiga negara ini. Jadi itu saja video saya untuk hari ini. Jadi jangan lupa tolong subscribe channel saya, yaitu Mantap TV. Dan sekiranya video ini bermanfaat untuk Anda, tolong juga share video ini. Jadi akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.